Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan saya sendiri Deva Dana Putra, kemudian ada teman saya Rosaliana Sari, Intani Saputri, dan Aditya Ibnu Nugraha. Di sini di makalah kami, di video ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai konsep akuntansi pada asuransi syariah. Sejalan dengan perkembangan zaman, sekarang sudah berkembang pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang diantaranya adalah asuransi syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Adanya lembaga penjamin yang mampu menangani permasalahan tersebut sangatlah diharapkan hadirnya. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian dari asuransi. Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab sendiri, asuransi disebut at-tamin, penanggung, disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman lahu atau mustamin. Adapun istilah lain yang sering digunakan dalam akuntansi yaitu takaful. Takaful berasal dari kata kafala yang berarti menanggung, menjamin. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak atau orang yang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah Islam. Untuk landasan hukum asuransi syariah itu terdapat dalam beberapa surat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Kemudian yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kekurangan bagimu. Kemudian yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir benih pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rosaliana Sari. Yang selanjutnya adalah mengenai manfaat akuntansi asuransi syariah. Yang pertama, mengurangi beban keuangan akibat kerugian dan menyediakan dana jika terjadi musibah, mengurangi ketidakpastian resiko, memperoleh masukan berupa informasi serta saran mengenai cara untuk meminimalisasi resiko. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja atau beraktivitas. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil sebuah keputusan, serta menciptakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama adalah mengenai kontrak atau perjanjian. Asuransi syariah menggunakan akad hibah atau tabaruk yang dilakukan sesuai syariat Islam dan bersifat halal, sedangkan kontrak asuransi konvensional dilakukan seperti transaksi pada umumnya. Yang kedua adalah nasabah menyepakati kontrak, premi, rentang waktu, dan yang lainnya yang diajukan oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, kepemilikan dana. Kepemilikan dana asuransi syariah adalah dana bersama milik semua peserta asuransi. Jika peserta membutuhkan bantuan, peserta lain termasuk kita akan membantu melalui dana kontribusi tersebut.
Hal tersebut juga disebut dengan prinsip sharing of risk. Sedangkan asuransi konvensional akan mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi yang dibayarkan per bulan. Selanjutnya adalah investasi berbentuk tabaru dilakukan sesuai dengan syariah Islam, sehingga investasi akan mengambil instrumen yang bersifat halal. Sebaliknya, asuransi konvensional sebatas memilih instrumen investasi tanpa melihat halal atau non-halal. Yang terakhir adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam, sehingga asuransi syariah mewajibkan peserta membayar zakat sesuai jumlah yang telah ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan. Hal ini tidak diterapkan pada asuransi konvensional. Selanjutnya yaitu akad dalam asuransi syariah. Akad pada transaksi asuransi syariah menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama akad tabaru dan yang kedua akad tijari. Untuk akad tabaru dalam mekanisme pertanggungannya juga bisa disebut akad antar sesama peserta asuransi. Sedangkan untuk akad tijari disebut dengan akad antara peserta asuransi dengan perusahaan. Lalu akad tabaru pada asuransi yaitu semua bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis. Akad tabaru pada asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan untuk dalam akad tijari, perusahaan mempunyai peran sebagai underwriter, administrator, kolektor, dan fund manager. Lalu untuk pengakuan dan pengukuran asuransi syariah itu yang pertama ada pengakuan awal. Di dalam pengakuan awal itu kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk akad asuransi syariah jangka pendek itu kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru sesuai periode akad asuransi. Untuk yang kedua, untuk akad asuransi jangka panjang kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Lalu untuk yang kedua, yaitu pengukuran setelah pengakuan awal, itu ada surplus dan defisit underwriting. Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana tabaru bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Lalu yang terakhir ada penyisian teknis, dan selanjutnya setelah pengukuran dan pengakuan itu nanti ada penyajian dan pengungkapan. Di dalam penyajian dan pengungkapan itu ada yang pertama penyisian teknis. Itu penyisian teknis disajikan terpisah di liabilitas dalam laporan keuangan. Yang kedua penyajian saldo dana tabaru dan dana investasi. Saldo dana tabaru, saldo dan dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Lalu untuk pengungkapan, di dalam pengungkapan itu ada entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi yang pertama, kontribusi yang diterima dan perubahannya. Yang kedua, pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Lalu selanjutnya yaitu piutang kontribusi, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujroh dari total kontribusi peserta per jenis asuransi, kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabaru, dan yang terakhir yaitu jumlah pinjaman kepada dana tabaru, itu pun jika ada. PSAK 18. PSAK 18 ialah PSAK yang berisi tentang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Transaksi syariah ini berisi tentang kontribusi peserta, surplus, defisit, underwriting, penyisian teknis, dan saldo dana tabaru. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Suatu asuransi diperbolehkan apabila tidak menyimpang ataupun mengganggu dari prinsip dan aturan syariah. Muamalah tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat ini. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar
kerjasama, tolong menolong, dan saling menjamin. 2. Bersifat tabaru. Ketiga, sumbangan sama dengan hibah. Jika ditarik lagi, hukumnya haram. Keempat, penyetoran harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan harus disertai dengan niat membantu. Kelima ialah apabila dana tersebut dikembangkan, harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Untuk kurang jelasnya bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.